ini dimajuin aja. Kalau ini 7. 6 nggak sih? Misalnya ibu hamil tapi core-nya nggak dapet ya, nilainya kurang. Mau gini atau miring? Enaknya jadi miring aja. Mulai tak? Oke. Pemeriksaan fisik ibu hamil tujuannya adalah untuk mengetahui kesehatan ibu hamil dan bila mana ditemukan gangguan selama kehamilan. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Enggak, makanya ada yang kosong dulu. Nah, Jangan maju tapi geser. udah. Nah, kamu pengen ini. Di situ gak apa-apa, kamu duduk situ gak apa-apa. Kamu ini kasihan deh, jangan di belakang saya gak apa-apa. Duduk situ gak apa-apa, duduk sini. Sini ya. Jangan sampai aku Oke, yang kedua untuk mengetahui apakah terdapat gangguan selama kehamilan. Selanjutnya duduk. untuk mengetahui juga gangguan pada janin, Janin. atau kesehatan janin. Aduh, panas banget. Itu jangan berisik dulu. Ya, itu prinsipnya head to toe. Nah, kalau lihat di puskesmas itu kan cuma tensi, ya, berat badan, terus sama ada Doppler ya, misal Doppler aja gitu ya. Oke, kalau ini harus head to toe. Pertama ibu hamilnya suruh mana timbang dulu berat badannya, kemudian kita yang di skip ini TTV. Udah bisa kan TTV semester kalian? Lama kan baru lulus. Nah, ya, itu dilewat TTV sama tinggi badan, berat badan dilewat. Kemudian ibunya suruh terlentang, kemudian diganjal dengan handuk karena nanti di dalamnya ada pemeriksaan leopard ya. Ibu hamil itu sesak ya kalau misalkan terlentang posisinya ya. Taruh di sini. Jadi biar agak miring sedikit. Selanjutnya dari kepala. Dari kepala di sini kita lihat kebersihan kepalanya, simetris atau tidak kepalanya, kemudian ada benjol atau tidak, ada alopecia atau tidak. Kemudian pada telinga kita lihat kebersihan telinganya. Apakah ada oma? Apa oma auditis media akut atau tidak? Atau bahasa ininya songe ya, gitu ya. Masalah perawat songe ya. Kemudian itu ada polip atau tidak di daun telinganya, sama kebersihan di sela-sela daun telinganya. Itu lakukan yang sama. Kemudian pada wajah ditemukan plasmagrafi darum atau tidak. Tidak semua ibu hamil keluar plasmagrafi darum. Apa plasmagrafi darum? Plasmagrafi darum itu adalah menghitam dari hidung sampai ke pipi. Nah, tapi tidak semua ibu hamil muncul itu, ya. Ada yang muncul, ada yang tidak. Nah, itu juga dikaji. Nah, kemudian pada mata dilihat skleranya ikterik atau tidak, ya. Kemudian pupilnya mengecil ketika diberi respon cahaya. Kemudian konjungtiva anemis atau tidak, jangan kebalik, jangan konjungtiva ikterik, sklera yang anemis ya. Ya, konjungtiva anemis atau tidak. Kemudian kebersihan mata ya, apakah ada antara mata ini belek ya bahasanya. Kemudian pada hidung kita lihat ya kebersihan hidung ya, kemudian ada polip atau tidak ya, ada polip atau tidak. Nah, kemudian kita lihat mulut ya, hamilnya mohon maaf membuka mulut untuk melihat kebersihan giginya, kemudian lidahnya, kemudian ada gingivitis atau tidak, gusi berdarah. Ibu hamil kan terjadi hipervaskularisasi, jadi rentan pendarahan pada gusi dan gigi, ya wajar, makanya harus dilihat. Seberapa besar kalau ibu cek gigi ada darah tidak, ya darah tidak, itu wajar. Saya juga sering pas lagi hamil tuh gosok gigi berdarah. Nah itu pada bibirnya ya pucat atau tidak, ya. Kemudian pada leher ada pembesaran getah bening atau tidak. Kemudian ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Kemudian ibunya disuruh menelan. Ibu pada saat menelan sakit atau tidak, ya. Kemudian pada daerah lengan. Pada daerah lengan kita mengukur lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas ya. Kita ukur, wah ini yang rusak. Ya. Nah, itu diukur lingkar lengan atas ya. Itu tidak boleh kurang dari 23,5 cm. Kalau ibu hamil lingkar lengan atas yang kurang dari 23,5 berarti ibunya resiko KEK, kekurangan energi kronis. Udah, pokoknya itu harus apa ya, 23,5 ya. Kalau kurang dari itu berarti resiko KEK ya. Kebayang ibunya terus banget kalau lebih dari kurang dari 23,5. Tadi ini juga lebih ya. Oke, kemudian pada payudara. Nah, kalau pada payudara kita inspeksi dulu. Inspeksi itu kan ini. Ya, itu
hamil, payudaranya membesar, putingnya membesar, kemudian juga diraba, ada benjolan atau tidak, ya. Kemudian juga ada keluar kolostrum atau tidak. Trimester ketiga sudah keluar, wajar, nggak apa-apa, ya. Nah kalau sudah keluar kan makanya nanti fresh care itu dilakukan pada trimester 3. Nah selanjutnya pada area perut. Nah ini yang cukup banyak nih, core-nya dari pemeriksaan fisik ibu hamil. Inspeksi adakah anemia nigra, garis tuh, tahu ya garis ya? Yang garis membelah di tengah, udah pernah lihat itu yang benerannya? Ya itu hitam ya, kalau ibunya atau kakaknya. Nah selanjutnya ada stretch mark atau striae ya. Itu kalau udah lahiran tambah banyak gitu, apalagi anaknya banyak. Nah lahiran berapa kali ya? Setelah itu baru kita ke pemeriksaan Leopold. Leopold itu ada 4. Leopold yang pertama, ya Leopold yang pertama ini ya kita menggunakan teknik palpasi, kita tekan dan ini kan ibunya sudah diganjal tidak terlalu sesak. Ya kita lihat, kita tekan apa yang menjadi bagian fundus. Kalau dia bulat, keras, ya, itu namanya kepala. Berarti kan susang ya. Ini kan presentasinya bukan kepala. Kalau dia bulat, melenting tapi lunak berarti bokong. Jadi Leopold 1 untuk mengetahui apa yang ada di fundus. Leopold 2 itu untuk mengetahui apa yang ada di kanan kiri ibu. Ya, kalau kecil-kecil teraba banyak itu ekstremitas. Kalau terlihat teraba melengkung, lunak ya tapi agak terasa kayak seperti tulang itu punggung yang sedang lekuk ya. Nah, oke sekarang Leopold 3 itu untuk mengetahui apa yang menjadi bagian bawah dari ini presentasinya, kepala atau bokong nih gitu ya. Kalau kepala kan bulat keras ya. Leopold yang keempat, kalau pada saat Leopold yang ketiga itu kepalanya masih mudah digerakkan, tidak usah lanjut ke Leopold 4. Tapi kalau susah digerakkannya, nah dipastikan dengan Leopold 4 sudah masuk PAP atau belum ya? Sudah masuk PAP atau belum ya? Si kepala tuh, si kepala bayi tuh udah masuk PAP atau belum ya? Itu Leopold 4 ya. Nah kalau misalkan kepalanya pas Leopold 3 tadi masih ada renggang, masih bisa muter lagi gitu ya. Nah itu nggak usah lanjut Leopold 4 ya. Selanjutnya masih area perut. Selanjutnya ada tinggi fundus uteri menggunakan midline ya. Midline itu diukur dari daerah fundus sampai ke simfisis pubis. Nah kalau dari kemarin belajar ini kalau udah ngukur dapat berapa sentimeter dikali 8/7 ya. Nah usia kandungannya dalam minggu ya atau bisa juga bulan ya. Nah tapi kalau nanti ujian nasional uji kom, pilihan jawabannya adalah manual. Jadi gini, kalau 3 bulan 3 jari di atas simfisis pubis, 4 bulan di tengah-tengah simfisis pubis dan pusat, 5 bulan 3 jari di bawah pusat, 6 bulan setinggi pusat, 7 bulan 3 jari di atas pusat, 8 bulan di tengah-tengah pusat dan prosesus hipoideus, 9 bulan 3 jari di bawah prosesus hipoideus atau TX. Nah di pilihan jawabannya ada diketahui HPHT, usia HPHT, kemudian pada saat tanggal sekarang lagi berkunjung berapa. Nah pengen tahu usia kandungan pada saat sekarang tuh berapa. Nah pilihan jawabannya bukan usia kandungan dalam bulan atau minggu, tapi pilihan jawabannya tadi 3 jari di atas simfisis, 3 jari di bawah PX. Nah kalau jawabannya 9 bulan di mana? Berarti 3 jari di bawah PX atau prosesus hipoideus. Nanti pas osnya sering beribet ini prosesus hipoideus ini ya. Itu ya, makanya tolong dilapatkan dengan baik dan benar ya. Nah itu pemeriksaan Leopold. Selanjutnya adalah pemeriksaan DJJ. DJJ itu udah pakai Doppler sih sebenarnya sama USG. Nah mendengarkannya di mana? Ini stetoskop monoaurel sudah tidak digunakan sih ya, tapi kan harus tahu ya. Perut itu kan dibagi 4 kuadran, yang 1, 2, 3, 4. Nah Leopold mendengarkan DJJ-nya. DJJ itu normalnya denyut jantung janin itu 120 sampai 160 kali per menit. Nah ini di tengah-tengah kuadran 1 dan 3, di tengah-tengah kuadran 2 dan 4 untuk mendengarkan denyut jantung janin ya. Itu ya. Nah itu memang harus agak ditekan Doppler juga ya. Nah itu ya, itu bagian perut ya, sudah bagian perut cukup banyak ya. Nah selanjutnya pada ekstremitas dulu, nanti sebelum genitalia
Nah ini telapak kaki kan, telapak kaki seperti ini kan, ini namanya tanda Homan. Kalau ibunya nyeri itu tanda Homannya positif. Kemudian kita lihat ekstremitas ya bengkaknya berlebihan atau tidak. Kalau bengkaknya berlebihan terus pada saat tensi tinggi berarti dia preeklamsi, tapi dipastikan dengan pemeriksaan protein dalam urin. Selanjutnya adalah pemeriksaan genitalia. Pemeriksaan genitalia yaitu untuk di sini bukan untuk hygiene tapi hanya untuk mengkaji pada area genitalia kebersihannya bagaimana, ada keputihan atau tidak, ada kondiloma acuminata atau tidak, ada infeksi menular seksual atau tidak, harus dicek ya, ada kondiloma acuminata atau tidak. Karena apa? Itu akan menghalangi jalan lahir ya. Jadi dia harus melahirkan secara RC kan, nggak bisa dengan jalan lahir normal ya. Itu ya nanti kalau ininya kutil kelaminnya pecah dan itu mengandung virus kan, itu bisa terkontaminasi pada penolongnya, pada bayinya ya. Nah itu dan juga menyebabkan pendarahan ya kan. Itu ya, jadi ini hanya untuk jadi vulva hygiene tidak dilakukan pada saat pemeriksaan fisik ibu hamil. Jadi pengalas ini hanya untuk mengecek itu ya. Nah selanjutnya adalah ini kan sudah ya keseluruhannya kayak tutup. Nah di closing statementnya ibu di sini sudah selesai dan pemeriksaan ibu hamil itu 6 kali ya Bu. 2 kali trimester pertama, 1 kali trimester 2, 3 kali trimester 3. Itu minimal Bu 6 kali ya kunjungan pemeriksaan, dan selama 6 kali itu minimal harus dengan dokter SPOG gitu ya. Nah itu udah pada pemeriksaan fisik ibu hamil ya. Itu ya. Nah sekarang kita lanjut ke pemeriksaan fisik postpartum. Nah, kenapa Bu dilewat yang melahirkan normal? Karena melahirkan normal, asupan melahirkan itu masuknya ke kompetensi bidan. Perawat pernah dengar melahirkan ditolong sama perawat? Kalau di rumah sakit juga suruh milih kan sekarang mau sama bidan atau mau sama dokter SPOG ya. Nah, oke, jadi langsung misalnya fisik postpartum yang menjadi kompetensi perawat. Tutu juga. Ya, tadi kepala sama. Apa tadi kepala? Kebersihannya, ada alopecia atau tidak, kebotakan atau tidak, kerontokannya simetris atau tidak, kepalanya ada goyang atau tidak, ada luka atau tidak. Nah, telinga berarti kebersihannya. Tadi ada apa? Oma apa tadi? Ayo. Conge atau bahasa ini katanya apa? Otitis media akut ya. Sudah gitu pada daun telinganya kebersihannya bagaimana ya? Ada polit atau tidak. Terus kemudian pada wajah plasmagrafi daru masih ada kalau baru melahirkan, kalau dia yang muncul pada ibu hamil. Nah kemudian mata tadi pupil sama ya, sclera, konjungtiva, hidung juga sama kebersihannya, polipnya, mulut juga sama kebersihan gigi, lidah, ada pendarahan juga, pendarahan gusi atau tidak ya, dilihat atau tidak, terus ucap atau tidak wajahnya, leher juga sama pembesaran getah bening atau tidak, refleks menelannya ya, kemudian juga tiroidnya membesar atau tidak. Coba bedakan, kalau pembesaran getah bening ngeceknya begini, kalau tiroid di sini pembesaran tiroid ya, jangan pembesaran tiroid di sini ya gitu ya, jadi KGD atau tiroid ya, jangan tertukar. Nah kemudian pada postpartum nih, postpartum berarti jadi yang dicek bukan aerolam hitam lagi, kalau itu kan tadi ibu hamil ya kan. Kalau ini dicek apakah sudah mulai keluar kolostrum ya, kolostrum hari pertama itu sudah ya. Nah selanjutnya pada bagian perut, kalau dia SC berarti ada luka kan, nah yang dikaji lukanya. Kalau misalkan tidak ada, ya memang normal, masih ada linea nigranya, masih ada stretch marknya normal. Nah kemudian pada kaki juga sama, masih ada udem atau tidak, tanda Homan yang telapak kaki ini seperti ini kan, positif atau tidak. Nah pada area genitalia, pada area genitalia di sini juga karena kita ini pemeriksaan fisik postpartum yang nggak ada vulva hygiene, di sini cuma untuk mengecek lohea. Lohea adalah darah nifas, sama ngecek di antara lohea itu ada pendarahan atau robekan perineum atau tidak. Kalau lohea keluarnya dari vagina ya. Nah kalau robekan perineum ya di sini ada ya, pendarahannya keluarnya dari sini kalau ada. Terus sambil dicek ada lohea dan ada pendarahan atau tidak ya. Lohea itu darah nifas terbagi menjadi 4, rubra, sanguinolenta, serosa, alba ya. Kalau udah semakin dari awalnya merah segar dulu, lama-lama menjadi putih ya.
Nah itu jadi untuk mengkaji itu, kemudian juga kebersihannya bagaimana ya, sudah mengganti kembali atau tidak, karena nanti beda lagi tasatnya. Itu ada personal hygiene postpartum, ini kan pemeriksaan fisik postpartum. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya ini sudah selesai. Nah closing statementnya, kalau tadi ibu hamil kan pemeriksaan fisiknya harus berapa kali? 6 kali. Nah kalau pada postpartum lebih menjelaskan, baik ibu di sini kan tergantung nanti pengujinya ngasih kasusnya yang post SC atau post normal. Ibu harus menjaga personal hygiene, vulva hygiene, kebersihan luka ibu, apakah lukanya di perut atau di ini ya, episiotomi. Kemudian juga ibu harus di sini membersihkan payudara, breast care ya. Juga ibu juga bisa menggunakan alat kontrasepsi ya untuk kualitas hidup ibu dan anak juga gitu. Nah, kemudian juga ibu harus menjaga nutrisi ibu supaya nanti untuk menyusui dan pemulihan lukanya gitu ya. Itu ya ibu postpartum ya. Oke, itu terkait ibu postpartum. Closingnya beda. Nah postpartum juga sama sih sebenarnya, harusnya ada kunjungan minimal 4 kali kunjungannya ya. Nah, itu postpartum. Selanjutnya kita masuk ke breast care. Sekarang duduk, kalau breast care kelihatan itu nggak nyaman ya, daripada senyum-senyuman